Selamat datang di salah satu bab yang paling fundamental dalam memahami bagaimana sesungguhnya ilmu kimia bekerja di dalam pikiran seorang pelajar. Saya, Sukisman Purtadi dari Departemen Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda memikirkan satu pertanyaan sederhana. Ketika Anda melihat rumus kimia HO di papan tulis, apa yang ada di benak Anda? Apakah Anda langsung membayangkan molekul air dengan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang berikatan? Atau Anda hanya melihatnya sebagai huruf dan angka yang perlu dihafal? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan kita telusuri sepanjang bab ini, tentang bagaimana cara seorang ahli kimia melihat dan berpikir menggunakan representasi, dan bagaimana kita sebagai guru dapat membantu siswa mencapai kemampuan yang sama. Kita mulai dengan sebuah kisah nyata yang sangat mencerahkan. Kisah Pak Bambang Kusuma, seorang guru kimia yang sudah mengajar kimia organik selama 11 tahun. Suatu hari, Pak Bambang melakukan sesuatu yang tidak biasa. Alih-alih langsung mengajar materi, beliau memulai pelajaran dengan sebuah tugas diagnostik sederhana. Beliau menggambar 4 representasi etanol di papan tulis. Pertama, rumus molekul C2H6O, ini hanya menunjukkan jenis dan jumlah atom yang ada. Kedua, rumus struktural kondensasi, CH3CH2OH, ini menunjukkan bagaimana atom-atom tersebut tersambung satu sama lain. Ketiga, struktur Lewis dengan semua elektron valensi digambarkan, termasuk pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Keempat, model bola dan tongkat 3 dimensi. Sebuah representasi fisik dari bentuk molekul dalam ruang. Pak Bambang lalu bertanya kepada siswanya, apakah keempat gambar ini mewakili zat yang sama atau zat yang berbeda? Beliau mengira jawabannya sudah jelas. Ternyata tidak. Putri, seorang siswi di kelas itu menjawab, mereka terlihat berbeda, berarti pasti berbeda. Bagi Putri, perbedaan tampilan visual secara otomatis berarti perbedaan zat. Ini adalah cara berpikir yang sangat intuitif bagi pemula. Dimas berpendapat, 2 yang pertama mungkin sama, tapi yang lain sangat berbeda. Model bola itu bahkan tidak ada hurufnya. Dimas mulai melihat ada kesamaan, tapi ia masih terjebak pada perbedaan format visual. Lalu Agus mengajukan pertanyaan yang paling mengejutkan Pak Bambang. Bagaimana satu formula bisa berarti lebih dari satu struktur? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Agus bahkan belum memahami konsep dasar bahwa satu rumus molekul bisa mewakili banyak struktur yang berbeda, yang kita kenal sebagai isomerisme. Mengapa kisah ini penting? Karena selama 11 tahun mengajar, Pak Bambang tidak pernah menyadari bahwa siswanya memiliki kesalahpahaman fundamental seperti ini. Mereka bisa menghafal rumus, bisa mengerjakan soal. Tetapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh memahami bahwa representasi kimia bukanlah zat itu sendiri. Representasi adalah cara kita memandang suatu zat dari sudut yang berbeda. Dari kisah Pak Bambang, kita bisa mengidentifikasi 4 masalah inti yang sangat sering terjadi di kelas-kelas kimia di seluruh dunia. Masalah pertama, siswa belum memahami bahwa representasi berbeda dari zat itu sendiri. Ketika Putri berkata, terlihat berbeda berarti pasti berbeda, ia sebenarnya sedang menyamakan peta dengan wilayah. Dalam kimia, C2H6O, CH3CH2OH, struktur Lewis, dan model bola tongkat semuanya adalah peta yang berbeda untuk wilayah yang sama, yaitu molekul etanol. Masalah kedua, satu rumus molekul bisa mewakili banyak struktur yang berbeda. Inilah yang membingungkan Agus. Fenomena ini disebut isomerisme. 2 senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama tetapi struktur yang berbeda. Misalnya, C2H6O bisa menjadi etanol, CH3CH2OH, atau dimetil eter, CH3OCH3. 2 zat yang sangat berbeda sifat dan kegunaannya, meski rumus molekulnya identik. Masalah ketiga, kemampuan berpindah antar representasi bukanlah keterampilan yang terbentuk sendiri.
Banyak guru mengira bahwa siswa akan secara otomatis mengerti cara membaca berbagai representasi hanya karena sering melihatnya. Ini tidak benar. Sama seperti kita tidak bisa membaca peta geografis hanya dengan sering melihatnya tanpa ada yang mengajari. Kita perlu diajarkan konvensinya secara eksplisit. Masalah keempat, kompetensi representasional harus diajarkan secara eksplisit. Ini adalah pesan utama seluruh bab ini. Guru kimia tidak bisa mengasumsikan bahwa kemampuan membaca dan menggunakan berbagai representasi kimia akan tumbuh dengan sendirinya. Kemampuan ini harus menjadi tujuan pembelajaran yang disengaja dan dinilai secara khusus. Intinya, seperti yang dikatakan di slide, representasi kimia bukanlah zat itu sendiri, melainkan perspektif yang berbeda tentang suatu zat. Memahami perbedaan ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas di bab ini. Kimia tidak hanya menggunakan simbol dan lambang untuk berkomunikasi. Lebih dari itu, pemahaman kimia itu sendiri terbentuk melalui representasi. Artinya, seseorang tidak bisa benar-benar memahami kimia tanpa menguasai cara membaca dan menggunakan representasinya. Bayangkan Anda belajar musik tapi tidak bisa membaca not balok. Anda mungkin bisa bernyanyi, tapi Anda tidak bisa berkomunikasi secara musik dengan orang lain, tidak bisa membaca partitur, tidak bisa menuliskan komposisi Anda sendiri. Kimia bekerja dengan cara yang sama. Rumus, diagram, persamaan reaksi. Ini semua adalah not balok-nya kimia. Mari kita masuk ke bagian ini lebih dalam di slide berikutnya. Ini adalah salah satu konsep paling penting dalam pendidikan kimia. Segitiga Johnstone dikembangkan oleh Alex Johnstone pada tahun 1982. Konsep ini menggambarkan bahwa kimia beroperasi secara bersamaan pada 3 level representasi. Level pertama, makroskopis. Ini adalah level yang bisa kita amati langsung dengan indera kita. Ketika Anda melihat larutan berubah warna, melihat endapan putih terbentuk, merasakan suhu naik, atau mencium bau menyengat. Itulah fenomena makroskopis. Ini adalah dunia nyata yang bisa disentuh dan dilihat. Level kedua, submikroskopis, atau sering juga disebut level partikel. Ini adalah dunia atom, molekul, dan ion yang tidak bisa kita lihat langsung, bahkan dengan mikroskop biasa. Ketika larutan berubah warna dalam level makroskopis, yang terjadi di level submikroskopis adalah ion-ion atau molekul tertentu berinteraksi dan membentuk senyawa baru. Level ini adalah penjelasan dari apa yang kita lihat. Level ketiga, simbolik. Ini adalah bahasa tertulis kimia. Rumus molekul, persamaan reaksi, diagram, grafik, dan semua sistem notasi lainnya. Ketika kita menulis 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O, kita sedang bekerja di level simbolik. Sekarang, inilah yang menarik. Dan ini adalah perbedaan paling mendasar antara seorang ahli dan seorang pemula dalam kimia. Seorang ahli bergerak dengan lancar dan otomatis di antara ketiga level ini. Ketika seorang ahli melihat persamaan reaksi, ia secara bersamaan membayangkan molekul-molekul yang bertumbukan, submikroskopis, memperkirakan apa yang akan terlihat di tabung reaksi, makroskopis, dan memaknai notasi yang tertulis, simbolik. Ketiga level ini bukan 3 hal terpisah baginya. Ini adalah 3 jendela yang dilihat sekaligus untuk melihat satu realitas kimia yang sama. Sebaliknya, seorang pemula, termasuk sebagian besar siswa SMA dan mahasiswa baru, cenderung mengalami ketiga level ini sebagai hal yang terpisah dan tidak terhubung. Mereka belajar rumus di satu waktu, gambar partikel di waktu lain, dan fenomena di lab di waktu yang berbeda, tanpa pernah benar-benar menyatukannya. Inilah mengapa banyak siswa bisa menghafalkan rumus pH log H, dan bisa menghitung soal pH dengan benar, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada molekul-molekul air saat kita menambahkan asam ke dalam larutan?
karena mereka belum menghubungkan level simbolik dengan level submikroskopis. Implikasi praktisnya bagi kita sebagai guru sangat jelas. Setiap kali kita mengajar konsep kimia, kita perlu secara sadar menavigasi ketiga level ini bersama siswa. Jangan hanya tunjukkan rumus, tapi tanya juga, apa yang terlihat di tabung reaksi? Apa yang terjadi di antara partikel-partikelnya? Segitiga Johnstone bukan hanya teori akademik. Ini adalah peta navigasi untuk mengajar kimia dengan lebih efektif. Sebelumnya kita sudah memahami bahwa kemampuan bergerak di antara tiga level representasi kimia adalah ciri khas seorang ahli. Sekarang, mari kita lihat lebih konkret. Apa saja yang tercakup dalam kemampuan itu? Para peneliti pendidikan kimia, Robert Kozma dan Joel Russell, pada tahun 1997 mengusulkan kerangka yang sangat berguna untuk menjawab pertanyaan ini. Mereka menyebutnya kompetensi representasional, dan mereka membaginya menjadi 4 komponen. Komponen pertama adalah pemahaman. Dalam bahasa Inggris disebut comprehension. Ini adalah kemampuan untuk mengerti apa yang sesungguhnya digambarkan oleh suatu representasi, informasi apa yang ada di dalamnya, dan ini sama pentingnya, informasi apa yang tidak ada di dalamnya. Ambil contoh sederhana, rumus molekul C2H6O. Representasi ini memberitahu kita bahwa ada 2 atom karbon, 6 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen dalam molekul ini. Tapi ia tidak memberitahu kita bagaimana atom-atom itu tersambung satu sama lain. Seseorang yang benar-benar memahami rumus molekul tahu persis apa yang bisa ia simpulkan dari representasi itu, dan apa yang tidak bisa. Ini terdengar sederhana, tapi nyatanya banyak siswa membaca representasi melebihi apa yang seharusnya bisa dibaca. Misalnya, ada siswa yang melihat rumus C2H6O lalu langsung berasumsi bahwa itu pasti etanol. Padahal bisa juga dimetil eter. Mereka membaca informasi yang tidak ada di sana. Komponen kedua adalah translasi, yaitu kemampuan berpindah dari satu representasi ke representasi lain untuk entitas kimia yang sama. Misalnya, mengubah rumus molekul menjadi struktur Lewis, atau menggambarkan dengan kata-kata apa yang ditunjukkan oleh sebuah model molekul 3 dimensi. Translasi ini terdengar mudah, tapi sesungguhnya merupakan keterampilan yang cukup kompleks. Untuk menerjemahkan dari rumus molekul ke struktur Lewis, misalnya, Anda perlu memahami kedua sistem representasi sekaligus. Apa yang dikodekan oleh masing-masing, dan apa hubungan di antara keduanya. Ini seperti menerjemahkan bahasa. Anda harus fasih di kedua bahasa, tidak cukup hanya menguasai salah satunya. Komponen ketiga adalah generasi. Kemampuan membangun representasi dari awal menggunakan pengetahuan kimia yang Anda miliki. Contohnya, diberikan nama suatu senyawa, gambarlah struktur Lewisnya. Atau, diberikan deskripsi reaksi kimia dalam kalimat, tuliskan persamaan reaksinya yang setara. Generasi adalah komponen yang paling menuntut karena mensyaratkan 2 hal sekaligus. Penguasaan sistem representasi dan pengetahuan kimia yang memadai untuk mengisinya dengan benar. Seorang siswa yang bisa menggambar struktur Lewis dengan benar untuk molekul yang belum pernah ia lihat sebelumnya menunjukkan tingkat kompetensi representasional yang tinggi. Komponen keempat, dan yang paling canggih, adalah evaluasi. Ini adalah kemampuan menilai representasi secara kritis. Apakah representasi ini mengandung kesalahan? Apa keterbatasannya? Kapan representasi ini tepat digunakan dan kapan tidak? Evaluasi adalah komponen yang paling terakhir berkembang dan paling mencirikan seorang ahli. Seorang ahli kimia yang melihat struktur Lewis yang salah akan langsung mengenalinya. Ia tidak perlu menghitung ulang satu persatu. Ia juga tahu bahwa struktur Lewis tidak bisa digunakan untuk memprediksi bentuk geometri molekul secara langsung, dan bahwa untuk itu kita perlu teori Shaper. Keempat komponen ini membentuk sebuah hierarki yang berkembang, dari sekadar membaca, ke menerjemahkan, ke membangun, ke menilai secara kritis. Implikasinya bagi pengajaran sangat jelas.
Kita tidak bisa mengajarkan representasi kimia hanya dengan menunjukkannya berulang kali. Kita perlu secara sengaja merancang aktivitas yang melatih keempat komponen ini. Perhatikan pilihan kata ekologi di sini. Bukan sekadar daftar atau jenis-jenis. Ekologi mengandung makna bahwa berbagai representasi kimia itu saling berkaitan, masing-masing memiliki peran tertentu, dan tidak ada satupun yang bisa berdiri sendiri sepenuhnya. Seperti ekosistem di alam, setiap komponen memiliki fungsinya masing-masing. Di bagian ini, kita akan memetakan lanskap representasi kimia secara menyeluruh. Berapa banyak jenisnya? Apa fungsi masing-masing? Dan mengapa siswa perlu diajari setiap jenisnya secara eksplisit? Kimia menggunakan lebih banyak sistem representasi dibanding hampir semua mata pelajaran lain di sekolah. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama adalah rumus molekul. Contohnya C2H6O. Kekuatannya, ringkas dan langsung menunjukkan jenis dan jumlah atom. Kelemahannya, tidak ada informasi konektivitas sama sekali. Kita tidak tahu atom mana yang terhubung ke atom mana. Ini seperti daftar bahan makanan tanpa resep. Tahu apa bahannya, tapi tidak tahu bagaimana menyusunnya. Yang kedua adalah rumus struktural, misalnya CH3CH2OH. Representasi ini menunjukkan konektivitas. Bagaimana atom-atom tersambung. Tapi perlu diperhatikan, ada banyak konvensi tersirat di sini yang tidak langsung jelas bagi pemula. Misalnya, pembaca harus tahu bahwa setiap karbon berikatan dengan atom-atom hidrogen yang ditulis setelahnya, dan bahwa OH di ujung menandakan gugus hidroksil. Konvensi-konvensi ini harus diajarkan secara eksplisit. Tidak bisa diasumsikan siswa akan menebaknya sendiri. Yang ketiga adalah struktur Lewis, yang menggambarkan semua elektron valensi. Baik yang membentuk ikatan maupun pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Ini adalah representasi utama untuk memahami distribusi elektron, polaritas, dan reaktivitas dalam kimia umum. Penting untuk dipahami bahwa struktur Lewis bukan representasi 3 dimensi. Bentuknya di atas kertas tidak mencerminkan bentuk molekul sesungguhnya dalam ruang. Yang keempat adalah struktur skeletal atau struktur garis. Ini adalah representasi yang paling dominan digunakan dalam kimia organik. Di sini, atom karbon tidak ditulis. Ia hanya tersirat di setiap sudut dan ujung garis. Atom hidrogen yang terikat pada karbon juga tidak ditulis. Bayangkan betapa banyak informasi tersembunyi yang harus diketahui pembaca untuk bisa memahami representasi ini. Bagi siswa yang terbiasa dengan representasi yang menunjukkan segalanya secara eksplisit, struktur skeletal bisa terasa seperti sandi rahasia. Yang kelima adalah representasi 3 dimensi, yang mencakup beberapa konvensi berbeda, notasi Wedge-Dash, garis solid untuk ikatan ke depan, garis putus-putus untuk ikatan ke belakang, proyeksi Neumann, dan proyeksi Fischer. Masing-masing memiliki konvensinya sendiri dan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Notasi Wedge-Dash untuk molekul sederhana, proyeksi Neumann untuk melihat konformasi rotasi, dan proyeksi Fischer untuk menggambarkan stereokimia gula dan asam amino. Yang keenam adalah model fisik dan digital. Model bola dan tongkat, ball and stick, dan model ruang terisi, space filling. Model bola dan tongkat menekankan konektivitas dan sudut ikatan, tapi ukuran bola tidak mencerminkan ukuran atom sebenarnya. Model ruang terisi menunjukkan ukuran relatif atom yang lebih akurat dan bagaimana atom-atom itu saling berdempetan dalam ruang, tapi ikatan individualnya menjadi kurang jelas. Keduanya bukan yang lebih benar. Keduanya menampilkan aspek realitas yang berbeda. Yang ketujuh adalah grafik dan visualisasi data. Misalnya grafik konsentrasi terhadap waktu dalam kinetika, atau diagram energi dalam termodinamika. Ini adalah representasi yang paling sering disalahpahami oleh siswa. Mengapa? Karena siswa cenderung memperlakukan grafik sebagai gambar, bukan sebagai data yang dikodekan. Misalnya,
Ada siswa yang melihat grafik konsentrasi yang menurun dan menafsirkannya sebagai zatnya menyusut atau mengecil secara fisik, padahal yang dimaksud adalah konsentrasinya berkurang seiring waktu. Yang kedelapan adalah persamaan kimia. Contohnya 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Bagi seorang ahli, ini bukan sekadar deretan simbol. Ini adalah pernyataan kimia yang sangat kaya makna. Koefisien angka 2 di depan H2 bukan hiasan. Ia menyatakan bahwa 2 mol hidrogen bereaksi dengan 1 mol oksigen. Setiap komponen persamaan ini punya makna kuantitatif dan kualitatif yang dalam. Tapi bagi banyak siswa, ini hanya terlihat seperti persamaan matematika yang perlu diseimbangkan. Jadi, ada 8 sistem representasi yang berbeda dalam kimia, masing-masing dengan konvensi, kekuatan, dan keterbatasannya sendiri. Tidak ada satu representasi pun yang sempurna atau mencukupi segalanya. Seorang kimiawan memilih representasi berdasarkan pertanyaan yang ingin dijawab. Inilah yang perlu siswa pahami. Kita sekarang masuk ke bagian 10.3. Penalaran matematis dalam kimia. Banyak siswa, bahkan mahasiswa, yang berpikir bahwa kimia dan matematika adalah dua hal yang terpisah. Bahwa matematika dalam kimia hanyalah alat bantu yang bisa dipelajari secara terpisah. Bagian ini akan menunjukkan bahwa pandangan itu keliru. Matematika bukan sekadar alat yang ditempelkan pada kimia dari luar. Penalaran matematis tertanam di dalam struktur konseptual kimia itu sendiri. Stakiometri tidak bisa dipahami tanpa penalaran proporsional. Skala pH tidak bisa dipahami tanpa penalaran logaritmik. Kesetimbangan dan kinetika tidak bisa dikuasai tanpa kemampuan aljabar yang memadai. Tantangan bagi guru kimia adalah bagaimana mengembangkan kemampuan matematis dan kemampuan kimia secara bersamaan. Bukan bergantian, tapi terintegrasi. Stakiometri adalah topik yang hampir selalu menjadi batu sandungan pertama bagi siswa dalam perjalanan belajar kimia. Dan selama ini, banyak guru yang menganggap kesulitan stakiometri adalah masalah kimia. Siswa tidak mengerti konsep mol, tidak hafal massa molar, dan sebagainya. Padahal, penelitian pendidikan menunjukkan bahwa akar masalahnya lebih dalam. Banyak siswa yang belum menguasai penalaran proporsional. Apa itu penalaran proporsional? Secara sederhana, ini adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan hubungan perbandingan. Jika X bertambah 2 kali lipat, maka Y juga bertambah 2 kali lipat. Ini adalah matematika dasar yang seharusnya sudah dikuasai di SMP. Tapi faktanya, banyak siswa SMA dan bahkan mahasiswa yang belum benar-benar memilikinya secara kokoh. Mari kita lihat 3 pola kesulitan yang paling umum ditemukan di kelas. Kesulitan pertama, menganggap rasio stakiometri sebagai jumlah absolut, bukan rasio. Misalnya, siswa melihat persamaan 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O dan memahami bahwa 2 mol hidrogen bereaksi dengan 1 mol oksigen. Sejauh ini benar. Tapi ketika ditanya, berapa mol air yang dihasilkan jika kita punya 5 mol hidrogen? Banyak siswa yang bingung karena angkanya bukan bilangan bulat yang bersih. Mereka tidak menyadari bahwa 2:1:2 adalah rasio yang bisa diskalakan ke jumlah berapapun. 5 mol H akan menghasilkan 5 mol air, karena rasionya 2:2 atau 1:1. Kesulitan kedua, membalik rasio. Menukar pembilang dan penyebut. Ini adalah kesalahan klasik yang sangat sering terjadi. Saat menggunakan faktor konversi stakiometri, siswa memasang rasio terbalik sehingga satuannya tidak saling menghilangkan dengan benar. Ini bukan kesalahan karena tidak hafal rumus. Ini adalah kesalahan penalaran proporsional. Siswa tidak bisa secara intuitif merasakan mana yang harus di atas dan mana yang di bawah dalam sebuah perbandingan. Kesulitan ketiga, mengabaikan rasio stakiometri sepenuhnya. Ada siswa yang, saat menghitung massa produk, langsung mengalihkan massa reaktan dengan massa molar produk, tanpa mempertimbangkan rasio stakiometri sama sekali.
Mereka melewatkan langkah konversi mol yang merupakan inti dari seluruh stakiometri. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami mengapa langkah itu perlu ada. Apa implikasinya bagi pengajaran? Pertama, jangan berasumsi bahwa siswa sudah memiliki penalaran proporsional yang kokoh hanya karena mereka sudah belajar matematika. Diagnosis awal sangat penting. Sebelum mengajarkan stakiometri, berikan dulu soal-soal penalaran proporsional dalam konteks non-kimia untuk mengecek kesiapan mereka. Kedua, diagnosis dan atasi kesulitan proporsional secara eksplisit sebelum masuk ke stakiometri. Jika ada siswa yang kesulitan dengan proporsi, ajari dulu konsep itu. Dengan konteks sederhana seperti resep masakan atau campuran CAT. Sebelum memindahkannya ke konteks mol dan massa molar. Ketiga, pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan guru matematika. Ini bukan sesuatu yang memalukan. Ini adalah pengakuan bahwa kesulitan belajar kimia tidak selalu bersumber dari kimia itu sendiri. Beberapa siswa membutuhkan penguatan matematika terlebih dahulu sebelum mereka bisa maju dalam kimia. Pesan utama dari slide ini, beberapa kesulitan kimia sebenarnya berakar dari masalah matematis, bukan masalah kimia. Guru yang tidak menyadari ini akan terus mengulang penjelasan kimia. Padahal yang dibutuhkan siswa adalah penguatan matematika. Kalau stakiometri adalah batu sandungan pertama dalam kimia, maka skala pH adalah batu sandungan berikutnya yang hampir selalu menimbulkan kesalahpahaman mendalam. Bahkan pada siswa yang secara prosedural sudah bisa menghitung pH dengan benar. Mari kita mulai dengan fakta yang paling penting dan sering diabaikan. Skala pH adalah skala logaritmik, bukan skala linear. Artinya, perubahan satu satuan pH tidak berarti perubahan jumlah yang sama setiap kali, melainkan perubahan 10 kali lipat dalam konsentrasi ion H+. Coba bayangkan ini secara konkret. Larutan dengan pH 3 memiliki konsentrasi ion H sebesar 0,001 mol per liter. Larutan dengan pH 4, sepersepuluhnya, yaitu 0,0001 mol per liter. Larutan dengan pH 5, sepersepuluhnya lagi, 0,00001 mol per liter. Jadi larutan pH 3 sebenarnya 100 kali lebih asam dari larutan pH 5. Bukan 2 kali lebih asam. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat umum. Mengapa ini penting? Karena siswa yang memperlakukan pH sebagai skala linear akan membuat kesalahan prediksi yang serius. Misalnya, mereka mungkin berpikir bahwa air hujan dengan pH 4 dan air murni dengan pH 7 hanya berbeda 3 satuan keasaman, seperti perbedaan suhu 3 derajat. Padahal perbedaannya adalah 1000 kali lipat dalam konsentrasi ion H. Kesalahan ini bukan karena siswa tidak cerdas. Ini terjadi karena ketika kita menggambar skala pH dari 0 sampai 14 di papan tulis dengan spasi yang sama, kita secara visual menyampaikan pesan bahwa ini adalah skala yang seragam dan linear. Kita tanpa sadar menyesatkan siswa melalui cara kita mempresentasikan konsep ini. Lantas, bagaimana cara mengajarkannya dengan lebih efektif? Strategi pertama, kembangkan konsep orde besaran. Artinya konsep 10 kali lipat, sebelum memperkenalkan pH. Ajak siswa terlebih dahulu memahami bahwa ada perbedaan besar antara lebih besar dan 10 kali lebih besar. Mulailah dari contoh sehari-hari. Beda antara 1 juta dan 10 juta rupiah bukan hanya 9 juta, tapi 10 kali lipat. Setelah intuisi ini terbentuk, baru introduksi pH akan lebih bermakna. Strategi kedua, selalu hubungkan nilai pH dengan konsentrasi H yang sesuai. Jangan biarkan siswa hanya berurusan dengan angka pH yang abstrak. Setiap kali menyebut pH, tunjukkan juga angka konsentrasi H+-nya. pH 1 artinya konsentrasi H 0,1 mol L, pH 7 artinya 0,000001 mol per liter. Biarkan siswa melihat betapa dramatisnya perbedaan itu secara numerik. Strategi ketiga, gunakan visualisasi yang menunjukkan ketidaklinearan skala pH.
Misalnya, gambar atau diagram di mana panjang batang atau ukuran lingkaran merepresentasikan konsentrasi H yang sebenarnya, bukan nomor pH. Dengan cara ini, siswa bisa melihat secara visual bahwa perbedaan antara pH 1 dan pH 2 jauh lebih besar dari perbedaan antara pH 12 dan pH 13. Strategi keempat, berikan pertanyaan yang memaksa siswa menggunakan penalaran logaritmik, bukan hanya menghitung. Contohnya, jika pH larutan berubah dari 4 menjadi 6, berapa faktor perubahan konsentrasi H-nya? Jawaban yang benar adalah 100 kali lebih kecil, bukan 2 kali. Siswa yang hanya hafal rumus akan tergagap menjawab pertanyaan seperti ini, tapi siswa yang benar-benar memahami skala logaritmik akan menjawabnya dengan mudah. Satu catatan penting, penalaran logaritmik tidak hanya muncul dalam pH, ia juga muncul dalam pKa dan pKb dalam kimia asam basa, dalam persamaan Arrhenius untuk kinetika reaksi, dan dalam hukum Beer-Lambert untuk spektroskopi. Jadi investasi waktu untuk membangun pemahaman logaritmik yang kokoh akan terbayar di banyak topik kimia sekaligus. Slide ini merangkum 3 komponen matematis lagi yang sangat krusial dalam kimia. Mari kita bahas satu persatu. Komponen pertama, penalaran aljabar dalam kesetimbangan dan kinetika. Topik kesetimbangan kimia memerlukan kemampuan aljabar yang cukup tinggi, terutama saat menggunakan apa yang disebut tabel IC. Singkatan dari inisial, Cange, equilibrium. Atau dalam bahasa Indonesia, konsentrasi awal, perubahan, dan konsentrasi setimbang. Dalam tabel ICE, kita biasanya memisalkan perubahan konsentrasi sebagai variabel X, lalu menyusun persamaan dari ekspresi konstanta kesetimbangan K. Hasilnya sering berupa persamaan kuadrat yang perlu diselesaikan. Banyak siswa hafal cara menyusun tabel ICE dan hafal rumus persamaan kuadrat. Tapi mereka tidak memahami bahwa X dalam tabel ICE bukan sekadar variabel matematika abstrak. X adalah besaran fisik. Perubahan konsentrasi dalam satuan mol per liter yang harus masuk akal secara kimia. Nilainya tidak boleh negatif jika itu berarti konsentrasi menjadi minus, misalnya. Ada juga teknik yang disebut aproksimasi 5%, yaitu mengasumsikan bahwa X jauh lebih kecil dari konsentrasi awal sehingga bisa diabaikan dalam penjumlahan atau pengurangan. Teknik ini sangat berguna dan menghemat waktu, tapi sering diajarkan sebagai trik tanpa penjelasan mengapa ia valid. Akibatnya, siswa menerapkannya secara membabi buta bahkan ketika syaratnya tidak terpenuhi. Guru perlu mengajarkan kapan aproksimasi ini boleh dan tidak boleh digunakan. Komponen kedua, interpretasi grafik. Ini adalah salah satu kelemahan paling meluas pada siswa kimia, dan sekaligus salah satu yang paling jarang mendapat perhatian dalam pengajaran. Riset secara konsisten menunjukkan bahwa siswa cenderung membaca grafik sebagai gambar, bukan sebagai data yang dikodekan secara matematis. Contoh yang sangat konkret, siswa melihat grafik konsentrasi reaktan yang menurun seiring waktu, garis yang turun dari kiri ke kanan. Bagi siswa yang membaca ini sebagai gambar, garis turun itu berarti zat tersebut mengecil atau menghilang. Mereka tidak memaknai sumbu vertikal sebagai konsentrasi dan sumbu horizontal sebagai waktu. Dua kebingungan yang paling sering muncul adalah, pertama, mencampuradukan antara gradien, kemiringan, grafik dengan nilai di suatu titik. Misalnya, pada grafik energi potensial, siswa membingungkan antara energi di titik ini dengan seberapa cepat energi berubah di titik ini. Kedua, kesulitan membaca nilai kuantitatif dari grafik. Misalnya menentukan waktu paruh dari grafik peluruhan eksponensial. Lalu ada topik yang disebut linearisasi. Mengubah persamaan nonlinear menjadi bentuk linear agar bisa digambar sebagai garis lurus dan dianalisis gradien serta interseptnya. Contoh yang paling penting adalah persamaan Arrhenius, Ka kali E pangkat, minus Ea dibagi RT. Jika kita plot LNK terhadap 1T, kita mendapat garis lurus di mana gradiennya adalah minus Ea per R dan intersept vertikalnya adalah LNA. Ini adalah contoh indah di mana matematika dan kimia berpadu.
Tapi hanya bermakna bagi siswa yang benar-benar memahami apa yang mereka lakukan, bukan sekadar, plot ini lawan itu lalu ukur gradiennya. Komponen ketiga, analisis dimensi. Analisis dimensi adalah kemampuan melacak satuan secara sistematis melalui seluruh langkah perhitungan. Ini berfungsi sebagai pemandu, membantu kita menyusun perhitungan dengan benar, sekaligus sebagai pemeriksa, memastikan hasil akhir masuk akal. Kimia penuh dengan konversi satuan, dari gram ke mol, dari mol ke liter, dari kPa ke atm, dari joule ke kilojoule. Setiap konversi ini memerlukan faktor konversi yang tepat. Siswa yang belum menginternalisasi konversi-konversi ini akan menghabiskan sebagian besar kapasitas kerja otak mereka hanya untuk mengingat dan menerapkan konversi, sehingga tidak ada ruang mental yang tersisa untuk memikirkan kimia yang sesungguhnya sedang mereka hitung. Inilah yang dimaksud dengan beban kognitif berlebih, cognitive overload. Istilah dari psikologi pendidikan yang menggambarkan kondisi di mana tuntutan tugas melebihi kapasitas memori kerja seseorang. Ketika siswa kelebihan beban kognitif karena konversi satuan, kualitas penalaran kimia mereka menurun drastis. Solusinya, latih konversi satuan hingga otomatis, terpisah dari soal kimia yang kompleks. Setelah otomatis, barulah kapasitas kognitif bisa dicurahkan sepenuhnya untuk bernalar secara kimia sekaligus. Kita sekarang masuk ke bagian 10.4. Kesulitan matematis umum dalam kimia. Di bagian sebelumnya kita membahas jenis-jenis penalaran matematis yang dibutuhkan dalam kimia. Sekarang kita akan melihat dari sudut yang berbeda. Apa saja pola kesulitan spesifik yang berulang kali muncul pada siswa kimia? Bagian ini penting bagi guru karena kesulitan-kesulitan ini bukan acak. Mereka memiliki pola yang dapat diprediksi dan, dengan pemahaman yang tepat, dapat diantisipasi dan diatasi secara proaktif dalam pengajaran. Ada 4 kesulitan matematis yang secara khusus muncul dalam konteks kimia. Bukan sekadar kesulitan matematika umum, tapi kesulitan yang lahir dari pertemuan antara matematika dan konsep kimia. Kesulitan pertama, pemisahan kalkulasi dari konsep. Atau dalam istilah teknis, calculation concept disconnect. Ini adalah kesulitan yang paling luas dan paling berdampak. Siswa belajar rumus pH-log konsentrasi H+ sebagai prosedur yang harus dijalankan. Masukkan angka konsentrasi, tekan tombol log di kalkulator, tambahkan tanda minus. Mereka bisa mendapat jawaban yang benar setiap kali. Tapi jika Anda tanya, apa sebenarnya yang diwakili oleh angka pH itu secara kimia? Mengapa skalanya 0 sampai 14? Apa yang terjadi pada level partikel saat keasaman bertambah? Banyak yang tidak bisa menjawab. Mereka memiliki kompetensi prosedural tanpa pemahaman konseptual. Ini adalah dua hal yang berbeda, dan keduanya perlu dikembangkan secara beriringan. Seorang siswa yang hanya memiliki kompetensi prosedural akan gagal saat soal berubah sedikit dari yang biasa, karena ia tidak punya fondasi konseptual untuk beradaptasi. Solusi bagi guru: setiap kali mengajarkan rumus atau prosedur baru, selalu sertakan pertanyaan, apa artinya ini secara kimia? Apa yang akan berubah jika nilai ini lebih besar atau lebih kecil? Kapan rumus ini berlaku dan kapan tidak? Kesulitan kedua, kesalahan rasio dan proporsi. Ini adalah perluasan dari apa yang kita bahas di slide stakiometri, tapi muncul di lebih banyak konteks. Ada 3 variasinya yang paling umum. Pertama, penalaran aditif versus multiplikatif. Ketika sebuah hubungan bersifat perkalian, proporsional, siswa dengan pemahaman proporsional yang lemah akan mencoba menggunakan logika penjumlahan. Contoh nyata, jika 2 gram hidrogen bereaksi dengan 16 gram oksigen, berapa gram oksigen yang dibutuhkan untuk 10 gram hidrogen? Siswa dengan penalaran aditif akan menjawab, selisihnya 8, jadi tambah 8 lagi, jadinya 24 gram. Padahal jawaban yang benar adalah 80 gram. Karena hidrogen bertambah 5 kali lipat, maka oksigen juga harus 5 kali lipat. Kedua,
Kebingungan antara berbagai cara mengekspresikan konsentrasi, molaritas, persen massa, fraksi mol, dan sebagainya. Siswa sering mencampur aduk satuan-satuan ini tanpa menyadarinya. Ketiga, inversi ekspresi konstanta kesetimbangan K. Siswa kerap menulis konsentrasi reaktan di pembilang dan konsentrasi produk di penyebut. Kebalikan dari yang seharusnya. Ini bukan hanya kesalahan prosedur. Ini mencerminkan ketidakpahaman tentang makna K itu sendiri. Bahwa K lebih besar dari 1 berarti produk lebih dominan saat setimbang, bukan reaktan. Kesulitan ketiga, kesalahan tanda dalam termodinamika. Termodinamika adalah ladang subur bagi kesalahan tanda. Ada 3 besaran yang masing-masing punya tanda plus atau minus dengan makna yang spesifik. H, perubahan entalpi, S, perubahan entropi, dan G, perubahan energi Gibbs. H negatif berarti reaksi melepas kalor, eksotermis. H positif berarti reaksi menyerap kalor, endotermis. S positif berarti entropi sistem meningkat, keteraturan berkurang. G negatif berarti reaksi berlangsung spontan. Sekarang perhatikan persamaan GHTS. Tanda minus sebelum TS bukan hiasan. Ia bermakna, semakin besar kenaikan entropi, S positif, semakin negatif nilai G, sehingga semakin spontan reaksinya. Siswa yang menghafal persamaan ini tanpa memahami makna setiap tandanya akan membuat kesalahan sistematis. Misalnya salah memprediksi apakah reaksi akan spontan pada suhu tinggi atau rendah. Cara terbaik mengajarkan ini, jangan langsung ke persamaan. Mulailah dari pertanyaan konseptual, bayangkan sebuah reaksi yang melepas kalor tapi mengurangi keteraturan molekul. Apakah ini spontan? Di suhu berapa? Biarkan siswa bernalar dulu, baru kemudian persamaan matematis diperkenalkan sebagai alat untuk mengkuantifikasi penalaran itu. Kesulitan keempat, angka penting dan presisi pengukuran. Angka penting sering diajarkan sebagai sekumpulan aturan yang harus dihafal. Angka bukan 0 selalu bermakna, 0 di antara 2 angka bukan 0 selalu bermakna, 0 di akhir bilangan desimal bermakna, dan seterusnya. Siswa belajar menerapkan aturan-aturan ini, tapi sangat banyak yang tidak memahami mengapa aturan itu ada. Jawaban dari mengapa itu adalah, angka penting merepresentasikan presisi pengukuran. Ketika kita menulis 25,4 gram, kita sedang menyatakan bahwa alat ukur kita bisa dipercaya hingga 1 angka di belakang koma. Presisinya 0,1 gram. Menulis 25,40 gram berarti presisinya lebih tinggi. 0,01 gram. Jadi perbedaan antara 25,4 dan 25,40 bukan hanya soal estetika penulisan. Ini adalah pernyataan yang berbeda tentang seberapa yakin kita terhadap hasil pengukuran. Siswa yang tidak memahami ini akan menerapkan aturan angka penting secara mekanis dan akan bingung saat menghadapi situasi di luar contoh yang biasa mereka latih. Mereka juga tidak akan mengenali ketika sebuah hasil eksperimen ditulis dengan presisi yang tidak didukung oleh alat yang digunakan. Kita memasuki bagian 10.5. Model dan pemodelan dalam kimia. Ini adalah bagian yang sangat filosofis namun sangat praktis sekaligus. Konsep model dalam kimia bukan hanya tentang model fisik seperti bola dan tongkat yang kita lihat di lab. Ia mencakup semua cara kita menyederhanakan dan merepresentasikan realitas yang kompleks agar bisa dipahami dan diprediksi. Model atom Bohr, model Shaper untuk geometri molekul, teori tumbukan untuk laju reaksi, struktur Lewis untuk distribusi elektron. Semuanya adalah model. Dan memahami bahwa mereka adalah model, bukan gambaran sempurna realitas, adalah bagian penting dari literasi kimia yang sering diabaikan dalam pengajaran. Mengapa ini penting? Karena siswa yang tidak memahami hakikat model akan kebingungan saat bertemu model yang lebih canggih. Mereka akan bertanya, tapi tadi diajari begini, sekarang diajari berbeda. Mana yang benar? Pemahaman tentang hakikat model adalah kunci untuk menavigasi pertanyaan itu dengan bijak.
Model adalah salah satu konsep yang paling sentral dalam kimia, namun juga salah satu yang paling jarang diajarkan secara eksplisit. Kita mengajarkan model atom Bohr, model Shaper, teori tumbukan, tapi seberapa sering kita secara sengaja berhenti dan bertanya kepada siswa, apa sebenarnya sebuah model itu? Mengapa kita menggunakannya? Apa hubungannya dengan realitas? Definisi yang perlu menjadi titik berangkat kita. Model ilmiah adalah representasi yang disederhanakan dari realitas yang kompleks. Kata kunci di sini adalah disederhanakan. Tidak ada model yang sempurna. Tidak ada model yang menangkap semua aspek dari kenyataan yang ia gambarkan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah hakikat model. Ada 4 prinsip tentang model yang harus dipahami siswa dan guru secara mendalam. Prinsip pertama, model bersifat purposif, artinya bertujuan. Setiap model dirancang untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena tertentu. Tujuan itulah yang menentukan apa yang ditangkap oleh model dan apa yang dengan sengaja diabaikan. Model bola dan tongkat dirancang untuk memperlihatkan konektivitas dan sudut ikatan, bukan ukuran atom. Model ruang terisi dirancang untuk memperlihatkan ukuran relatif atom, bukan ikatan individual. Tidak ada yang lebih benar, keduanya melayani tujuan yang berbeda. Implikasi bagi siswa. Ketika menghadapi sebuah model, pertanyaan pertama yang harus diajukan bukan, apakah ini benar? Melainkan, untuk apa model ini dibuat? Apa yang ingin dijelaskannya? Prinsip kedua, setiap model memiliki keterbatasan. Setiap model memiliki batas wilayah di mana ia berlaku, dan di luar batas itu ia mulai gagal atau menyesatkan. Model atom Bohr berhasil memprediksi spektrum emisi atom hidrogen dengan sempurna, tapi gagal total untuk atom helium. Bukan berarti model Bohr salah dan tidak berguna. Ia berguna dalam domainnya, dan kita perlu tahu di mana batas domain itu. Ini adalah pemahaman yang sangat penting dan sangat sering absen dalam pengajaran kimia. Siswa yang tidak memahami bahwa model memiliki batas domain akan kebingungan dan frustrasi ketika mereka menemukan bahwa model yang sudah mereka pelajari ternyata tidak berlaku dalam situasi tertentu. Prinsip ketiga, beberapa model dapat digunakan bersama-sama secara sah, yang dalam bahasa akademik disebut koeksistensi model. Tidak ada kontradiksi menggunakan struktur Lewis dan teori orbital molekul untuk menggambarkan ikatan kimia yang sama. Keduanya adalah deskripsi dari fenomena yang sama, pada tingkat kecanggihan yang berbeda, dengan trade-off yang berbeda antara kesederhanaan dan akurasi. Ini sangat penting untuk ditekankan kepada siswa, karena banyak yang mengalami apa yang bisa kita sebut krisis model. Mereka merasa ditipu saat bertemu model yang lebih canggih. Dulu diajari bahwa elektron bergerak dalam orbit melingkar seperti planet. Sekarang diajari bahwa elektron berada dalam orbital berbentuk awan. Mana yang benar? Jawabannya, keduanya model. Keduanya berguna. Tingkat kecanggihan yang digunakan bergantung pada pertanyaan yang ingin dijawab. Prinsip keempat, model terus berkembang seiring bertambahnya bukti ilmiah. Sejarah teori atom adalah ilustrasi paling indah dari prinsip ini. Dari model Dalton yang menggambarkan atom sebagai bola biliar yang padat dan tidak dapat dibagi, ke model Thomson dengan elektron-elektron tertanam seperti kismis dalam roti, yang disebut plum pudding model. Lalu Rutherford menemukan bahwa inti atom sangat kecil dan padat, menggeser model ke nuklir. Bohr menambahkan kuantisasi orbit. Hingga akhirnya mekanika kuantum memberikan gambaran orbital sebagai distribusi probabilitas. Setiap pergeseran ini bukan karena ilmuwan sebelumnya bodoh. Mereka menggunakan model terbaik yang tersedia dari bukti yang ada. Model berkembang karena pengetahuan berkembang. Mengajarkan sejarah ini kepada siswa memberikan mereka pemahaman yang autentik tentang bagaimana ilmu pengetahuan sesungguhnya bekerja. Memahami tentang model saja tidak cukup. Siswa juga perlu mengembangkan keterampilan pemodelan, kemampuan aktif untuk membangun,
menguji, membandingkan, dan mengevaluasi model. Ada 4 jenis aktivitas pemodelan yang bisa dilakukan di level pendidikan menengah dan perguruan tinggi awal. Pertama, membangun model dari data. Misalnya, berikan siswa data spektroskopi dari senyawa yang tidak dikenal, lalu minta mereka membangun model struktur molekul yang konsisten dengan data tersebut. Ini mengembangkan kemampuan berpikir seperti ilmuwan sungguhan. Bukan sekadar mengkonfirmasi jawaban yang sudah diketahui, tapi membangun penjelasan dari bukti. Kedua, menguji model. Minta siswa membuat prediksi berdasarkan model yang diusulkan, lalu bandingkan prediksi itu dengan hasil eksperimen nyata. Jika prediksi tidak cocok, apa artinya? Apakah model perlu direvisi? Atau ada faktor lain yang belum diperhitungkan? Ini adalah inti dari proses saintifik. Ketiga, membandingkan dua model dari fenomena yang sama. Misalnya, bandingkan model Lewis dengan teori orbital molekul untuk menggambarkan ikatan dalam molekul oksigen O2. Model Lewis tidak dapat menjelaskan mengapa O2 bersifat paramagnetik, tapi teori orbital molekul bisa. Diskusi ini tidak hanya mengajarkan kimia yang lebih dalam, tapi juga mengajarkan cara berpikir kritis tentang kekuatan dan kelemahan model. Keempat, mengidentifikasi keterbatasan model. Berikan siswa sebuah model dan sekumpulan fenomena, lalu minta mereka mengidentifikasi fenomena mana yang berhasil dijelaskan oleh model ini, dan fenomena mana yang tidak. Ini melatih kemampuan evaluasi yang merupakan komponen tertinggi kompetensi representasional. Sekarang, tentang alat digital. Perangkat lunak pemodelan molekul seperti Avogadro dan Jmol. Alat-alat ini memiliki nilai edukatif yang nyata. Mereka membuat struktur molekul 3 dimensi menjadi mudah diakses, termasuk bagi siswa yang tidak memiliki kemampuan visualisasi spasial yang kuat secara alami. Mereka juga bisa menampilkan hal-hal yang tidak bisa digambar di papan tulis. Bentuk orbital, peta potensial elektrostatik, mode getaran molekul. Tapi ada risiko yang perlu diwaspadai. Tampilan 3 dimensi yang indah dan realistis dari perangkat lunak ini mudah membuat siswa lupa bahwa apa yang mereka lihat tetaplah sebuah model, bukan foto molekul. Misalnya, permukaan dalam model ruang terisi adalah konvensi matematis. Batas di mana kerapatan elektron mencapai nilai tertentu, bukan dinding fisik yang nyata. Dan orbital berbentuk balon atau cuping yang terlihat dalam perangkat lunak bukan lintasan tempat elektron bergerak, melainkan representasi visual dari distribusi probabilitas menemukan elektron. Oleh karena itu, setiap kali menggunakan alat digital pemodelan molekul, guru wajib menyertakan diskusi eksplisit tentang apa yang ditampilkan oleh model itu dan apa yang tidak. Tanpa diskusi ini, alat yang seharusnya memperdalam pemahaman justru bisa menambah kesalahpahaman baru. Bagian 10.6 membawa kita ke dimensi yang sangat mendasar namun sering dianggap remeh, literasi simbolik dan bahasa kimia. Kimia memiliki bahasa yang sangat kompleks dan sistematis, nama senyawa, rumus, persamaan reaksi, simbol-simbol kondisi. Dan fasi dalam bahasa ini adalah syarat mutlak untuk bisa berpikir dan berkomunikasi dalam kimia. Tapi literasi simbolik bukan hanya tentang hafal konvensi. Ia mensyaratkan pemahaman tentang makna kimia di balik setiap konvensi itu. Mari kita lihat contoh yang paling ikonik. Persamaan 2H2, gas, ditambah O2, gas, menghasilkan 2H2O, liquid. Bagi kebanyakan siswa, ini adalah masalah menyeimbangkan angka agar jumlah atom di kiri sama dengan di kanan. Selesai. Tapi bagi seorang kimiawan, persamaan ini adalah pernyataan yang kaya makna. Jauh lebih dari sekadar keseimbangan angka. Makna pertama, konservasi atom dan muatan. Setiap persamaan kimia yang seimbang adalah pernyataan kuantitatif tentang hukum kekekalan massa. Koefisien angka 2 di depan H dan HO bukan angka acak yang kita pilih agar seimbang. Ia adalah konsekuensi langsung dari fakta bahwa atom tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia.
Siswa yang memahami ini melihat penyetaraan persamaan sebagai penerapan prinsip fisika yang mendalam, bukan sebagai permainan angka. Makna kedua, informasi stakiometri. Rasio 2:1:2 dalam persamaan ini adalah kebenaran kimia. Ia menyatakan bahwa 2 mol gas hidrogen bereaksi tepat dengan 1 mol gas oksigen untuk menghasilkan 2 mol air cair. Rasio ini adalah fondasi seluruh perhitungan stakiometri. Memahami ini berarti memahami bahwa koefisien bukan hanya angka penyeimbang. Mereka adalah pernyataan tentang proporsi mol reaksi. Makna ketiga, informasi keadaan fisik. Simbol G untuk gas, L untuk cairan, S untuk padatan, dan AQ untuk larutan berair bukan hiasan atau informasi tambahan yang bisa diabaikan. Mereka membawa informasi termodinamika yang signifikan. Apakah reaktan dan produk berada dalam fase yang sama atau berbeda memengaruhi besarnya perubahan entalpi, entropi, dan energi Gibbs reaksi tersebut. Guru yang mengajarkan siswa untuk tulis saja AQ, kalau larutan, tanpa menjelaskan mengapa ini penting sedang melewatkan kesempatan pengajaran yang berharga. Makna keempat, arah dan kondisi reaksi. Panah tunggal menunjukkan reaksi yang secara praktis berjalan ke satu arah. Panah ganda menunjukkan reaksi kesetimbangan yang berlangsung dalam dua arah secara bersamaan. Kondisi yang ditulis di atas panah, suhu, katalis, pelarut, menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar reaksi berlangsung. Semuanya adalah informasi kimia yang dikodekan dengan sangat efisien dalam satu baris simbolik. Inilah yang dimaksud dengan membaca persamaan kimia sebagai seorang kimiawan, bukan hanya melihat simbol, tapi memahami keseluruhan pernyataan kimia yang terkandung di dalamnya. Bahasa kimia menciptakan setidaknya 3 jenis tantangan khusus bagi siswa yang perlu kita pahami dan antisipasi sebagai guru. Tantangan pertama, konflik antara makna sehari-hari dan makna kimia. Bahasa kimia sering menggunakan kata-kata yang juga ada dalam bahasa sehari-hari, tapi dengan makna yang berbeda, kadang serupa, kadang bertolak belakang. Garam, dalam percakapan sehari-hari berarti natrium klorida, NaCl, yang kita gunakan untuk memasak. Tapi dalam kimia, garam adalah nama kelas senyawa ionik manapun yang terbentuk dari reaksi asam dan basa, termasuk kalium nitrat, kalsium fosfat, dan amonium sulfat. Jika siswa membawa makna sehari-hari ke dalam konteks kimia, mereka akan salah menginterpretasikan pernyataan kimia. Organik, dalam kehidupan sehari-hari berkonotasi dengan pertanian alami atau bahan-bahan alami. Dalam kimia, organik berarti senyawa yang mengandung karbon, termasuk plastik sintetis, bahan bakar, dan banyak zat yang sama sekali tidak alami. Mulia, dalam kehidupan sehari-hari bermakna agung atau bangsawan. Dalam kimia, gas mulia bermakna gas yang sangat tidak reaktif secara kimia. Setiap kali memperkenalkan istilah kimia yang juga ada dalam bahasa sehari-hari, guru perlu secara proaktif mengakui perbedaan makna itu dan meluruskannya. Tantangan kedua, presisi terminologi kimia. Kimia membuat pembedaan halus antara istilah-istilah yang dalam bahasa sehari-hari sering digunakan secara bergantian tanpa masalah, tapi dalam kimia memiliki makna yang berbeda secara fundamental. Unsur berbeda dari atom. Unsur adalah zat murni yang tidak bisa diuraikan lebih lanjut melalui reaksi kimia biasa, sementara atom adalah partikel terkecil penyusun unsur. Senyawa berbeda dari molekul. Molekul adalah entitas yang terdiri dari 2 atau lebih atom yang terikat, sementara senyawa mensyaratkan bahwa atom-atom itu berasal dari unsur yang berbeda. Semua senyawa adalah molekul, tapi tidak semua molekul adalah senyawa. H adalah molekul tapi bukan senyawa. Kalor dan suhu sering disamakan dalam bahasa sehari-hari, padahal keduanya sangat berbeda secara fisika. Kalor adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata partikel.
Sebuah ember air pada 30 derajat Celcius memiliki lebih banyak kalor daripada cangkir kopi pada 80 derajat Celcius. Karena jumlah airnya jauh lebih banyak, tapi suhunya lebih rendah. Tantangan ketiga, terminologi yang tumpang tindih. Kimia menggunakan beberapa istilah berbeda untuk konsep yang berkaitan tapi tidak persis sama, dan konteks menentukan istilah mana yang tepat digunakan. Contoh yang sangat baik, elektron, elektron valensi, pasangan bebas, elektron non-ikatan, dan elektron bebas. Semuanya merujuk pada elektron, tapi masing-masing menekankan aspek yang berbeda. Elektron valensi menekankan posisi di kulit terluar, pasangan bebas menekankan bahwa mereka tidak terlibat dalam ikatan, dan elektron bebas, dalam konteks tertentu, merujuk pada elektron yang bergerak bebas dalam logam. Siswa yang menggunakan istilah-istilah ini secara acak menunjukkan bahwa mereka belum menguasai peta terminologi kimia. Kita sampai pada bagian 10.7. Inti dari semua yang telah kita bahas sejauh ini. Bagaimana sesungguhnya kita mengajar untuk mengembangkan kompetensi representasional dan matematis? Semua yang telah kita bahas. Segitiga Johnstone, komponen kompetensi representasional, ragam representasi, penalaran matematis, kesulitan-kesulitan siswa. Semuanya bermuara pada pertanyaan praktis ini, apa yang harus saya lakukan secara berbeda di kelas saya mulai besok? Penjelasan berikutnya akan menjawab pertanyaan itu secara konkret. Prinsip fundamental yang menjadi fondasi seluruh bagian ini adalah, representasi harus diperlakukan sebagai objek studi, bukan sebagai jendela transparan yang tembus pandang untuk menyampaikan konten kimia. Apa artinya ini secara praktis? Ketika seorang guru menggambar struktur Lewis di papan tulis dan langsung menggunakannya untuk menjelaskan polaritas molekul, tanpa pernah menjelaskan apa itu struktur Lewis, apa yang ia tampilkan, dan apa yang tidak ia tampilkan, guru itu memperlakukan representasi sebagai jendela transparan. Representasinya tidak terlihat, yang terlihat hanya konten kimia yang disampaikan melaluinya. Masalahnya, bagi guru, representasi itu memang transparan, karena guru sudah sangat fasih menggunakannya. Tapi bagi siswa yang baru pertama kali bertemu representasi itu, ia sama sekali tidak transparan. Ia adalah objek asing yang perlu dipahami dulu sebelum bisa digunakan sebagai jendela. Ada 3 cara konkret untuk menjadikan representasi eksplisit. Cara pertama, namakan dan jelaskan setiap sistem representasi saat pertama kali diperkenalkan. Jangan langsung menggunakan. Berhenti sebentar dan jelaskan, yang kita lihat sekarang disebut struktur skeletal. Ini adalah representasi yang dominan digunakan dalam kimia organik. Konvensinya adalah, atom karbon tidak ditulis, hanya tersirat di setiap sudut dan ujung garis. Atom hidrogen yang melekat pada karbon juga tidak ditulis. Mengapa? Karena kalau semua atom ditulis, molekul organik yang kompleks akan menjadi sangat sulit dibaca. Penjelasan seperti ini membutuhkan waktu 2 menit, tapi menghemat kebingungan yang bisa berlangsung berminggu-minggu. Cara kedua, ajarkan translasi antar representasi secara langsung dan eksplisit. Ini bukan sesuatu yang akan siswa pelajari secara otomatis hanya karena sering melihat berbagai representasi. Setiap arah translasi. Dari rumus molekul ke struktur Lewis, dari struktur Lewis ke representasi 3 dimensi, dari model 3 dimensi ke proyeksi 2 dimensi, adalah keterampilan tersendiri yang perlu dilatih. Rancang aktivitas yang khusus melatih translasi, tidak hanya menggunakan representasi sebagai alat untuk menyampaikan konten lain. Cara ketiga, diskusikan keterbatasan setiap representasi secara eksplisit. Setelah menggunakan sebuah representasi, tambahkan kalimat penutup, tapi perlu diingat, struktur Lewis tidak menunjukkan bentuk 3 dimensi molekul yang sebenarnya. Untuk memahami geometri molekul, kita membutuhkan teori Shepard dan representasi yang berbeda. Kalimat seperti ini tampak kecil, tapi ia membangun kesadaran meta-representasian, pemahaman tentang representasi itu sendiri, yang merupakan ciri khas pemikir kimia yang matang.
Ada dua prinsip besar yang dibahas di slide ini, dan keduanya saling melengkapi. Prinsip pertama, representasi harus selalu dihubungkan dengan fenomena kimia yang diwakilinya, bukan dilatih sebagai keterampilan yang berdiri sendiri. Caranya konkret. Setiap kali selesai membangun atau membaca sebuah representasi, ajukan pertanyaan, apa yang representasi ini ceritakan kepada kita tentang kimianya? Bukan hanya, apa yang kamu lihat di sini, tapi, apa implikasi kimianya? Lebih jauh lagi, gunakan representasi sebagai alat untuk menjawab pertanyaan kimia yang nyata. Bukan menggambar struktur Lewis sebagai latihan tersendiri. Katakan, kita ingin tahu apakah molekul ini polar atau tidak. Mari gambar struktur Lewis-nya untuk melihat distribusi elektronnya. Representasi menjadi alat berpikir, bukan tujuan akhir. Dan yang paling ampuh adalah secara konsisten menavigasi ketiga level Johnstone secara bersamaan. Ketika membahas suatu fenomena, selalu tanya, apa yang kita amati secara makroskopis? Bagaimana kita menggambarkan apa yang terjadi di level partikel? Bagaimana kita mengekspresikan ini dalam persamaan kimia? Navigasi tiga level ini, dilakukan berulang dan eksplisit, adalah cara paling efektif untuk membangun pemahaman kimia yang terintegrasi. Prinsip kedua, matematika dalam kimia harus selalu dilekatkan pada makna kimia, bukan diajarkan sebagai prosedur abstrak. Setiap variabel dalam persamaan kimia harus dikaitkan dengan makna fisika atau kimianya. Variabel X dalam tabel AIS bukan sekadar bilangan yang tidak diketahui, seperti dalam soal matematika. Ia adalah perubahan konsentrasi dalam satuan mol per liter, yang nilainya harus masuk akal secara kimia. Tidak boleh negatif jika itu membuat konsentrasi menjadi minus, tidak boleh lebih besar dari konsentrasi awal. Kemudian, latih siswa untuk estimasi dan prediksi sebelum kalkulasi. Sebelum menghitung pH larutan asam lemah, tanya, kira-kira pH-nya lebih besar atau lebih kecil dari 7? Di kisaran berapa? Kebiasaan ini membangun intuisi kimia yang memungkinkan siswa untuk mendeteksi kesalahan kalkulasi secara mandiri. Karena mereka sudah punya ekspektasi tentang kisaran jawaban yang masuk akal. Dan terakhir, wajibkan interpretasi kimia dari setiap hasil numerik. Jangan biarkan kalkulasi berakhir dengan sebuah angka. Selalu tanya, apa artinya angka ini secara kimia? Apa yang dinyatakannya tentang sistem yang kita pelajari? Persamaan Arrhenius, misalnya, bukan hanya rumus untuk menghitung konstanta laju. Ia adalah pernyataan kuantitatif tentang bagaimana energi pengaktifan dan suhu bersama-sama menentukan seberapa cepat reaksi berlangsung. Pengajaran yang baik harus diikuti oleh asesmen yang baik. Dan asesmen yang benar-benar mengukur kompetensi representasional dan matematis terlihat sangat berbeda dari tes kimia konvensional. Prinsip utamanya adalah, asesmen efektif harus melampaui prosedur yang sudah dipraktikkan. Jika soal ujian Anda hanya meminta siswa melakukan hal yang persis sama seperti yang sudah mereka latih berkali-kali, dengan angka yang berbeda tapi langkah yang identik, Anda tidak sedang mengukur pemahaman. Anda mengukur kemampuan mengingat prosedur. Ada 5 jenis asesmen yang secara khusus dirancang untuk mengukur kompetensi representasional dan matematis secara lebih autentik. Jenis pertama, tugas translasi. Minta siswa mengonversi antara jenis representasi dalam kasus yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Atau minta mereka mendeskripsikan dengan kata-kata apa yang ditunjukkan oleh sebuah representasi. Ini mengukur apakah mereka benar-benar memahami kedua sistem representasi, bukan hanya hafal contoh-contoh yang pernah dipraktikkan. Jenis kedua, tugas interpretasi. Berikan sebuah grafik, diagram, atau persamaan. Lalu minta siswa mendeskripsikan apa yang ditunjukkannya, mengekstra informasi spesifik darinya, dan mengidentifikasi apa yang tidak bisa ditunjukkan oleh representasi itu. Tugas jenis ini langsung mengukur komponen pemahaman dan evaluasi dari kompetensi representasional. Jenis ketiga, identifikasi kesalahan. Tampilkan sebuah representasi yang mengandung kesalahan.
Misalnya struktur Lewis yang salah, atau grafik yang diberi label keliru, dan minta siswa mengidentifikasi serta memperbaikinya. Ini adalah salah satu jenis asesmen yang paling diagnostik, kesalahan yang diidentifikasi siswa, dan kesalahan yang tidak mereka sadari, memberikan gambaran sangat tepat tentang di mana celah pemahaman mereka berada. Jenis keempat, pertanyaan multirepresentasi. Rancang soal yang mengharuskan siswa bekerja dengan suatu fenomena di ketiga level Johnstone sekaligus. Misalnya, deskripsikan apa yang Anda amati secara makroskopis ketika natrium klorida dilarutkan dalam air. Gambarkan apa yang terjadi di level partikel. Tuliskan persamaan pelarutan ioniknya. Soal seperti ini langsung mengungkap di mana koneksi antar level terputus dalam pemahaman siswa. Jenis kelima, matematika konseptual. Soal yang meminta siswa bernalar secara matematis tanpa melakukan kalkulasi numerik. Contoh, tanpa menghitung, prediksi apakah menggandakan konsentrasi reaktan akan menggandakan, lebih dari menggandakan, atau kurang dari menggandakan laju reaksi awal dan jelaskan penalaran Anda. Soal ini mengukur apakah siswa memahami makna kimia di balik persamaan laju, atau hanya tahu cara menghitung angkanya. Bagian 10.8 mengajak kita untuk melangkah mundur sejenak dan melihat gambaran besar. Bagaimana kompetensi representasional berhubungan dengan pemahaman kimia secara keseluruhan. Ini bukan hubungan yang sederhana. Kompetensi representasional adalah sekaligus prasyarat pemahaman konseptual, kendaraan untuk mengekspresikannya, dan produk dari pemahaman yang sudah cukup dalam. Keduanya saling membentuk dalam spiral yang terus berkembang. Dapat kita simpulkan bahwa pemahaman kimia yang sejati bukan hasil dari satu komponen saja. Ia lahir dari integrasi tiga komponen inti yang saling mendukung dan saling mensyaratkan. Komponen pertama adalah pemahaman konseptual, yang dibahas di bab 8. Ini adalah kemampuan untuk memahami ide-ide kimia secara mendalam, mengapa reaksi terjadi, bagaimana struktur menentukan sifat, apa makna kesetimbangan. Tanpa pemahaman konseptual, representasi dan matematika menjadi prosedur kosong. Komponen kedua adalah keterampilan praktis dan inquiry, yang dibahas di bab 9. Ini adalah kemampuan untuk bekerja di laboratorium, merancang eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari bukti. Tanpa keterampilan praktis, kimia menjadi abstrak dan terputus dari fenomena nyata yang menjadi sumbernya. Komponen ketiga adalah kompetensi matematis dan representasional, yang telah kita bahas panjang lebar di bab 10 ini. Ini adalah kemampuan menggunakan bahasa dan alat matematis kimia untuk berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Ketiga komponen ini tidak berdiri sendiri. Seorang siswa yang hanya kuat di pemahaman konseptual tapi lemah secara representasional tidak bisa mengekspresikan pemahamannya dengan cara yang diakui dalam komunitas kimia. Seorang siswa yang fasih secara matematis tapi kurang pemahaman konseptual hanya bisa menyelesaikan soal yang persis sama dengan yang pernah ia latih. Dan seorang siswa yang terampil di laboratorium tapi tidak bisa menghubungkan pengamatannya dengan model partikel dan persamaan kimia kehilangan kekuatan paling besar dari ilmu kimia. Tujuan pengajaran kimia yang sesungguhnya adalah mengembangkan ketiganya secara bersamaan dan terintegrasi. Bukan bergantian, bukan terpisah. Mari kita rangkumkan 7 pesan kunci dari seluruh pembahasan kita hari ini. 1. Kimia bersifat fundamental representasional. Kompetensi representasional bukan keterampilan tambahan yang bagus dimiliki. Ia adalah tujuan belajar inti kimia itu sendiri. 2. Kimia menggunakan ekosistem representasi yang kaya. Rumus molekul, rumus struktural, struktur Lewis, struktur skeletal, representasi 3 dimensi, model fisik dan digital, grafik, dan persamaan kimia. Setiap jenis memerlukan instruksi eksplisit tersendiri. 3. Penalaran matematis tertanam dalam struktur konseptual kimia. Bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai bagian tak terpisahkan. Penalaran proporsional untuk stakiometri,
logaritmik untuk pH, aljabar untuk kesetimbangan, grafis untuk kinetika. Semuanya harus dikembangkan dalam integrasi dengan konten kimia. 4. Kesulitan matematis umum dalam kimia bersifat khas kimia dan memerlukan respons instruksional yang juga khas kimia. Mereka bukan sekadar masalah matematika yang bisa diselesaikan hanya dengan pelajaran matematika tambahan. 5. Model adalah penyederhanaan yang bertujuan, memiliki keterbatasan, dan terus berkembang. Memahami hakikat model adalah bagian dari literasi kimia yang harus diajarkan secara eksplisit. 6. Literasi simbolik kimia mensyaratkan pemahaman konvensi dan makna kimia di baliknya. Menghafal konvensi tanpa memahami maknanya menghasilkan siswa yang bisa mengikuti resep tapi tidak bisa memasak. 7. Pengajaran yang efektif menjadikan representasi sebagai objek studi yang eksplisit, mengajarkan translasi antar representasi secara langsung, dan selalu melekatkan matematika pada makna kimianya. Kita sampai di akhir video, dan kita tutup dengan sebuah pernyataan yang layak kita renungkan bersama. Tujuan pembelajaran kimia bukan kompetensi representasional secara terisolasi, juga bukan pemahaman konseptual secara terisolasi, melainkan integrasi keduanya. Kemampuan menggunakan representasi kimia sebagai alat kognitif untuk berpikir tentang dan dengan fenomena kimia, yang dilandasi pemahaman sejati tentang apa yang diwakili representasi tersebut, dan dibatasi oleh kesadaran nyata tentang apa yang dihilangkannya. Kutipan ini adalah inti dari seluruh bab. Dan sesungguhnya, inti dari visi pendidikan kimia yang bermakna. Siswa yang hanya menghafal representasi tanpa memahami kimia di baliknya tidak akan bisa berpikir dengan representasi itu. Mereka hanya bisa menirunya. Siswa yang memahami kimia secara konseptual tapi tidak menguasai representasinya tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa kimia. Yang kita tuju adalah keduanya, secara terintegrasi. Kemampuan menggunakan representasi sebagai alat berpikir, bukan sekadar alat berkomunikasi atau alat menjawab soal. Ini adalah tantangan yang besar. Tapi juga sebuah kesempatan yang luar biasa, karena ketika seorang siswa akhirnya melihat bahwa C2H6O, CH3CH2OH, struktur Lewis, dan model bola tongkat itu semua adalah jendela berbeda untuk melihat satu molekul yang sama, kita bisa yakin bahwa sesuatu yang sungguh-sungguh bermakna telah terjadi dalam pikiran mereka. Saya, Sukisman Purtadi menyampaikan terima kasih sudah mengikuti video ini hingga selesai.